الحمد لله الذي فقه من أراد به خيرا ورفع منازل العلماء فوق العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمني ورحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله. أما بعد، معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimani wa rahimakumullah. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjuk hamba-hamba pilihan, dan maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah mengangkat derajat daripada hamba-hambanya, yaitu para ulama, dengan kedudukan yang paling tinggi di alam semesta ini. Salawat dan salam tak lupa tercurah limpahkan keharibaan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sama-sama marilah meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang telah disampaikan yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sampai kalian wafat kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagaimana hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah disebutkan di awal, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah." Sebaik-baik kalimat yang aku ucapkan dan sebaik-baik kalimat yang diucapkan oleh para nabi yang diutus bahkan sebelumku adalah kalimat la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini khatib akan menyampaikan satu kalimat singkat tentang bagaimana setiap individu yang beriman kepada Allah memiliki kewajiban untuk menjaga kokohnya agama Islam di muka bumi ini. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Ya dhihabu dinikum bi arba'ati asya." Hilangnya, lenyapnya, hancurnya agama kalian disebabkan oleh 4 perkara. Ini adalah kalimat yang diucapkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam mahakaryanya. Beliau menyatakan bahwa hilangnya, lenyapnya agama Islam di muka bumi disebabkan oleh 4 hal. Yang pertama adalah ta'lamuna bima la ta'malun. Kalian memiliki ilmu tapi kalian tidak mengamalkannya. Yang kedua, wa ta'maluna bima la ta'lamun. Kalian beramal tapi tidak menggunakan ilmu. Yang ketiga, wa antum tamna'unan nasa anit ta'limi wa ta'allumi dinil Islam.
kalian menghalang-halangi manusia untuk memperdalam agama ajaran Islam ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama yang menjadi faktor paling besar dalam keruntuhan moral, dalam rontoknya etika-etika, nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari adalah yang disebutkan daripada kalimat pertama, annakum la ta'maluna bima ta'lamun. Kalian tidak mengamalkan apa yang kalian miliki dari ilmu kalian. Setiap manusia yang beriman kepada Allah, kita saat ini, berapa banyak ilmu yang kita peroleh, berapa banyak pelajaran dari para guru, para alim, para ulama. Semua masyayikh kita mengajarkan nilai-nilai keislaman kepada kita. Ada yang melalui mimbar-mimbar Jumatnya, ada yang melalui majlis-majlis taklimnya dan lain sebagainya. Semua itu adalah proses daripada penerapan dan penyampaian syariat agama Islam kepada umat. Tapi dari semua yang disampaikan oleh guru-guru kita, berapa persen dari itu yang telah kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita? Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimani wa rahimakumullah. Kita berada pada hari ini di bulan kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bulan yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Di antara 12 bulan yang diciptakan oleh Allah, Allah memilih bulan Rabiul Awal sebagai bulan kelahiran Nabi yang paling ditunggu-tunggu, Nabi yang akan menjadi penutup dan sekaligus penyempurna bagi syariat para nabi terdahulu, yaitu bulan Rabiul Awal, bulan dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita harus menerapkan di bulan ini, yaitu menegakkan kembali, mengokohkan kembali norma-norma, nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Sedikit banyak ilmu yang kita peroleh haruslah kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih ilmu yang kita peroleh daripada suri tauladan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah disabdakan, difirmankan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah berfirman kepada kita semua, telah ada pada diri sosok Rasulmu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suatu tauladan yang baik yang seharusnya menjadi contoh bagi sekalian umat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Tidak sedikit kita mengetahui bagaimana karakter, sifat daripada kepribadian, perilaku sehari-hari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita telah membaca kitab-kitab maulid sejarah daripada nabi kita. In udhiya ya'fu. Baginda Rasul ketika disakiti orang langsung dimaafkan orang tersebut sebelum orang yang menyakiti meminta maaf. Wa in khusima yasmut. Beliau ketika dicaci maki tidak membalas cacian itu, tidak membalas makian itu, beliau hanya diam. Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjala. Rasul ketika diundang oleh orang yang miskin, beliau datang lebih dulu dibanding undangan dari sahabat-sahabat yang kaya. Inilah setidaknya 3 poin yang harus kita praktekkan dalam hidup kita, kita tanamkan dalam keseharian kita. Yang pertama adalah in udhiya ya'fu. Ketika ada sesama muslim kita menyakiti hati kita, langsunglah kita memaafkan kesalahan saudara kita itu. Jangan berlarut-larut dalam dendam, jangan membiarkan amarah merusak hati kesucian kita ini. Langsung maafkan orang yang menyakiti kita, karena itu adalah contoh yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Poin yang kedua, nilai-nilai terapan yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari adalah bagaimana kita lihat belakangan ini banyak orang yang saling caci, saling maki, saling hina, saling merendahkan, bahkan dalam ranah kritik, dalam ranah debat, dalam ranah adu pikiran. Tidak sedikit yang menggunakan cacian, makian, hinaan yang merendahkan martabat manusia.
Oleh karena itu, poin yang kedua adalah wa in khusima yasmut wa la yujawib. Ketika dicaci, ketika dimaki, ampuni orang yang mencaci itu dan tutup rapat-rapat mulut kita. Jangan biarkan mulut kita membalas setiap cacian. Jangan hinakan diri kita dengan menanggapi setiap hinaan. Jangan kita merusak amal ibadah pahala kita dengan meladeni setiap hinaan, cacian, makian yang ditujukan kepada kita. Maka dengan diam dan memaafkan itu, kita telah menjaga nilai-nilai pahala kita dalam catatan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang ketiga, yang tak jarang juga sudah hampir hilang daripada kehidupan kita sehari-hari, yaitu bagaimana Rasul idza da'ahu miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Beliau ketika diundang oleh para sahabatnya yang golongan fakir miskin, beliau lebih semangat, beliau datang lebih cepat, beliau datang lebih terburu-buru untuk memenuhi undangan tersebut. Ini sudah mulai hilang daripada kehidupan kita sehari-hari. Kita lebih memilih undangan yang dari si kaya. Kita lebih memilih mementingkan undangan dari yang punya kedudukan. Bahkan kita mengesampingkan undangan dari tetangga kanan kiri kita yang secara status sosial lebih ada di bawah kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, dengan menerapkan setidaknya 3 contoh daripada uswatun hasanah yang digambarkan langsung dalam kepribadian Rasul sallallahu alaihi wasallam, setidaknya kita telah menjaga satu faktor runtuhnya agama ini, yaitu dengan mengamalkan daripada apa ilmu yang kita miliki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita petunjuk, hidayah, pertolongan kepada kita sehingga kita bisa betul-betul menjaga kokohnya agama di bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah kaki kita untuk berpindah menuju tempat yang baik. Mudah-mudahan Allah ringankan gerak lidah kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ringankan tangan kita untuk berderma, bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah lapangkan hati kita sehingga hati kita kosong daripada kebencian sesama umat manusia. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.